softly spoken with no strings tying you to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivory Giovanni Putri, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Nah, sama seperti hal sebelumnya, untuk memenuhi tugas statistik multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Hadrianto SEME, kita akan melakukan pengolahan data, yakni kali ini menggunakan Vector Autoregression atau VAR. Nah, IFViews yang aplikasi yang kita gunakan yakni IFViews 9. Seperti yang kita ketahui bahwa VAR merupakan suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap variabel sebagai fungsi linear dari konstanta dari nilai lag atau lampau dari variabel itu sendiri serta nilai lag dari variabel lain. Nah, langsung saja kita lakukan pengolahannya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa memasukkan data di dalam Excel dan menyusunnya seperti ini, di mana BD merupakan budget defisit, MS atau money supply merupakan uang beredar, E merupakan kurs. Nah, di mana tahun penelitian kita itu dimulai dari tahun 1970 hingga 2015. Nah, bisa kita copy terlebih dahulu sebelum kita input ke dalam IFViews. Kita Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian buka IFViews, pilih create a new IFViews work file, kemudian pilih tahun 1970 hingga 2015. Kemudian klik OK dan memasukkan data yang telah kita copy di dalam Excel tadi. Klik ini, quick MC group. Nah, kita scrollkan ke atas seperti ini, kita pastekan, kemudian kita cek kebenaran datanya seperti ini. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa pengujian VAR ini harus kita lihat stasionaritas datanya. Untuk melihat stasionaritas datanya, kita lakukan uji unit root test, di mana view unit root test, kemudian pilih di tingkat level pertama, kita klik OK. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitasnya itu besar daripada 0,05, yakni nilainya itu 1, maka data ini dapat dikatakan belum stasioner. Nah, kemudian melanjutkan view, kemudian unit root test, kemudian pilih di tingkat first difference, kemudian klik OK. Nah, data kita ini telah stasioner. Kenapa? Karena probabilitasnya itu telah berada di bawah 0,05, yakni 0,000. Nah, pengujian untuk VAR-nya bisa dilanjutkan dengan memilih approach, kemudian make a vector autoregression. Kemudian karena kita berada di first difference, maka kita masukkan persamaan seperti ini, D dalam kurung BD, D dalam kurung MS, D dalam kurung E. Nah, klik OK. Muncullah tampilan seperti ini. Ini merupakan VAR-nya. Namun kita harus melihat lag kriterianya dengan memilih view, kemudian lag structure, pilih lag kriteria. Kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan angka terserah berapa. Namun di sini telah teridentifikasi 4. Kemudian kita klik OK. Nah, melihat bintang yang paling banyak dari hasil pengujian lag-nya itu. Nah, untuk lag 0 itu tidak ada bintang, lag 1 terdapat 2 bintang, lag 2 dan 3 tidak ada bintang, lag 4 terdapat 3 bintang. Maka kita berada di lag keempat. Kemudian melanjutkan untuk melihat stabilitas data, pilih view, kemudian lag structure, kemudian pilih enrolled table. Nah, terlihat bahwa nilai modulusnya itu kecil daripada 1, yakni 0,63, 0,63, 0,57, 0,57, 0,23, 0,23. Maka kecil daripada 1 ini menunjukkan bahwa data kita telah stabil. Teman-teman juga bisa melihat dari grafik atau
seperti ini, pilih View, Like Structure, kemudian Arrow Graph. Nah, data-data telah berada di dalam lingkaran ini, yang menunjukkan bahwa data kita telah stabil. Kemudian melanjutkan ke Granger Causality dengan memilih View, kemudian Like Structure, kemudian Granger Causality. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa money supply berpengaruh signifikan terhadap budget defisit. Untuk kurs ternyata tidak berpengaruh terhadap budget defisit. Kenapa? Probabilitasnya itu besar daripada 0,05. Selanjutnya untuk BD, budget defisit, ternyata tidak berpengaruh terhadap money supply, di mana probabilitasnya itu besar daripada 0,05, yakni 0,1306. Namun untuk kurs itu kecil daripada 0,05, yakni 0,0397. Nah, selanjutnya untuk dependennya variabelnya kurs itu, budget defisit itu tidak berpengaruh terhadap kurs. Kenapa? Karena probabilitasnya itu di atas 0,05. Kemudian untuk variabel money supply itu berpengaruh signifikan terhadap kurs karena nilai probabilitasnya itu kecil daripada 0,05. Nah, karena tidak terdapat kausalitas antar variabel, maka kita lanjutkan ke VECM. Nah, teman-teman bisa pilih estimate, kemudian kita pilih factor error correction. Nah, kita klik ini, like-nya bisa kita ganti menjadi 4. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Oh maaf, sebelumnya kita pilih dulu kointegrasinya. Kointegrasinya kita lihat. Kointegrasinya seperti ini. Di lag intervalnya itu 4. Nah, ternyata bahwa terdapat kointegrasi yang bisa kita lakukan, yakni probabilitasnya itu di bawah 0,05, probabilitasnya itu juga di bawah 0,05. Nah, setelah kita melakukan kointegrasi, baru kita bisa melakukan VECM, di mana kita pilih estimate, kemudian kita pilih factor error correction, kemudian endogenous variable-nya itu tetap D karena kita berada di tingkat first difference, kemudian lag intervalnya itu 1 sampai 4, kemudian kita pilih OK. Nah, inilah hasil dari VECM atau Factor Error Correction. Nah, dari hasil ini kita lihat untuk impulse response-nya. Nah, kita pilih ini OK. Nah, dari ini menunjukkan bahwa perubahannya itu dari tahun pertama itu 0, kemudian meningkat menjadi 100, kemudian menjadi 103, kemudian turun menjadi minus 30, kemudian naik lagi menjadi 100. Nah, sama seperti beberapa data lainnya. Nah, kita lanjutkan ke view, kemudian variant decomposition, kemudian pilih table, kemudian klik OK. Nah, inilah hasil dari variant decomposition, di mana ternyata terjadi pada tahun pertama itu money supply-nya itu 0, kemudian di tahun kedua itu 10%, tahun ketiga itu 16%, 16,55%, di tahun keempat itu ternyata 16,67%. Nah, di tahun ke-6 ternyata 22,095. Nah, sama seperti untuk kurs, di variance decomposition dari budget deficit, di mana tahun pertama kurs itu 0,00, di tahun kedua 8%, di tahun ketiga itu 10,95%, di tahun keempat itu 12,65%. Nah, untuk variant decomposition dari money supply terdapat bahwa
Ini sama variance periodenya di tahun pertama itu untuk kurs 0,00, tahun kedua yaitu 5%, yang tahun ketiga itu 6,34%. Nah, sama selanjutnya untuk periode-periode lainnya dan variance decomposition dari kurs. Nah, inilah hasil dari pengujian VAR dan Vector Error Correction Model. Nah, inilah hasil dari pengujian kita. Teman-teman bisa nanti hubungi saya atau kritik dan saran di giovanni.ifori@gmail.com atau di Instagram ifori giovanni. Thank you.